Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berkuasa atas hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 2 Tesalonika 3 ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Sai ditogu-togu Tuhani marohamuna tuholong ni rohani debata, doho tu habengeton ni Kristusi. Menunjukkan hati kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Seorang pendaki gunung yang sedang mengadakan pendakian menemukan jalan yang semakin terjal dan semakin sulit. Dalam keadaan demikian, si pendaki harus tetap mengingat tujuan awalnya, yaitu ingin mencapai puncak gunung yang sedang didakinya. Dengan tetap mengobarkan semangat dan mengingat akan tujuan dalam hatinya, mengingat hal apa yang akan dia dapatkan jika dia bertahan dan melanjutkan perjalanan walau sulit dan terjal, maka itu semua menambah kekuatan bagi si pendaki gunung melewati jalan yang semakin sulit dan terjal tersebut. Dia meyakini bahwa semakin terjal dan sulit jalan yang dihadapinya, maka dia semakin dekat kepada puncak dan tercapainya tujuannya. Oleh karena itu dia tetap bertahan dan melanjutkan pendakiannya hingga akhirnya dia tiba di puncak gunung dan apa yang didapatkannya sesuai dengan pengharapannya sebagai seorang pendaki gunung. Hati menjadi pusat membangkitkan semangat dan mengarahkan kita dalam melakukan segala hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati yang senantiasa dipenuhi oleh keluhan dan hal yang tidak baik akan berpengaruh tidak baik bagi kita dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Hati yang terarah kepada firman Tuhan tentu akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan yang kita izinkan leluasa bekerja dalam hati dan pikiran kita. Jika hati kita senantiasa kita arahkan kepada kasih Allah, maka dalam menjalani hidup ini juga, maka kasih Allah menjadi penggerak kita melakukan segala aktivitas kita. Menunjukkan hati kepada Allah, menunjukkan hati kepada kasih Allah dan juga kepada ketabahan Kristus membuat kita selalu bertahan dalam menghadapi segala bentuk pengalaman kehidupan kita, baik pergumulan yang berat, suka atau duka, ataupun apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, menjadi alat Tuhan dalam membentuk kita sebagai pribadi yang kuat dan setia melakukan firman Tuhan. Ketabahan menggambarkan kemampuan menanggung penderitaan dengan tabah, sehingga dapat melewati segala bentuk kesulitan dengan tetap menempuh jalan kemenangan. Rasul Paulus tetap tabah saat menghadapi berbagai macam penderitaan. Paulus tetap menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Semuanya itu ia lewati dengan ketabahan. Kesulitan menjadi guru baginya sehingga dia dapat bersaksi sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Pengalaman itu menjadi kesaksian bagi semua orang, terutama bagi mereka yang menjalani jalan penderitaan yang sama dengan Rasul Paulus. Dia menguatkan kita agar mampu melewati jalan yang penuh yang pernah ia lalui. Rahasia Paulus menjalani penderitaan dengan ketabahan, bukan bergantung pada kekuatan diri, tetapi pada kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Bergantung pada kekuatan Tuhan berasal dari hati yang tertuju kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Bahwa apa yang sedang kita derita tidak seberapa jika dibandingkan dengan yang dihadapi oleh Yesus Kristus. Bila kita menghadapi badai kehidupan, jangan mengeluh dan menyerah kepada keadaan. Berdoalah memohon kekuatan kepada Tuhan, dan jalanilah hidup ini dengan mengarahkan hati kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yakinilah sebagai rancangan dan rencana Allah untuk membentuk kita semakin sempurna sesuai kehendaknya, dan sebagai cara Tuhan menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita. Setialah mengerjakan bagian kita dan setia di dalam doa. Berdoalah, bekerjalah, dan arahkanlah hatimu kepada kasih Tuhan dan ketabahan Kristus. Tuhan akan memampukan kita menjadi pemenang kehidupan, sehingga dapat bersaksi bahwa kekuatan dan ketabahan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami karena kasih-Mu bagi kami. Biarlah hati kami terarah, tertuju hanya kepada kasih Allah, kepada ketabahan Kristus. Sehingga kami dalam hidup kami juga menjadi orang yang tabah, orang yang kuat dalam menjalani segala bentuk pengalaman kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.